Ada beberapa peninggalan nabi dan rasul yang kerap menjadi pusat perhatian publik. Walaupun diketahui bahwa lingkup dakwahnya terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya, tapi peninggalan mereka kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Menariknya, walaupun sudah hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini dan tersebar di beberapa negara muslim dunia. Pertama, gamis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Herkai Sharif, Istanbul, Turki, pada bulan Ramadan. Ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada ke-1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Usai kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Kairo, Mesir. Kedua, telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Miraj, dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Pada perjalanan tersebut, diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di kompleks Masjidil Aqsa. Ketiga, kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Syaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. Keempat, Istana Nabi Daud alaihi salam, seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University, Yerusalem, Israel, mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan dua bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihi salam sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci, seperti Al-Quran dan Alkitab. Kelima, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Firaun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai mukjizatnya yaitu tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kini, peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di dalam sebuah kotak yang diberi nama The Ark of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Firaun. Keenam, tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah tabut perjanjian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Firaun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Ketujuh, Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Peninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak tersebut ditemukan oleh kelompok Noah's Ark Ministries International dari China. Bangkai kapal ini ditemukan di ketinggian mencapai 3.900 meter. Kedelapan, pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hidupnya, diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai Al-Mathur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Kesembilan, mangkuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Hat of Chechnya, Rusia. Kesepuluh, kereta kuda Firaun.
Seorang peneliti yang bernama Ron White adalah penemu bangkai kereta Firaun yang berada di Laut Merah bagian Nuiba. Benda tersebut berbentuk roda kereta Firaun, beberapa tulang manusia, dan kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai 3.500 tahun.